perkenalkan, nama saya Putri Zueria. Di video kali ini saya akan bahas tentang integral tertentu dan tak tentu dalam matematika dan penerapannya dalam ekonomi. Salah satu cabang dari ilmu matematika adalah integral. Integral adalah sebuah penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika dan bersama dengan inversnya diferensiasi. Telah diketahui bahwa diferensial adalah di mana kita mencari laju perubahan suatu fungsi, sedangkan dalam hitung integral kita mencari fungsi yang laju perubahannya diketahui. Proses seperti ini disebut integral atau antiturunan. Integral tentu saja tidak luput dari permasalahan ekonomi. Maka dari itu saya membahas tentang studi kasus yang berjudul pengaruh pendapatan terhadap konsumsi nelayan bagan di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan. Kecamatan Pulau Derawan merupakan salah satu kecamatan yang letaknya di pesisir pantai Kabupaten Berau dan mayoritas penduduknya adalah nelayan. Para nelayan melakukan penangkapan ikan menggunakan perahu dan alat yang relatif sederhana. Hal ini mempengaruhi besarnya tingkat pendapatan mereka yang masih terbilang relatif sedikit. Rendahnya tingkat produksi mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan, terutama menyangkut masalah konsumsi. Adapun konsumsi merupakan pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga, ada faktor yang paling menentukan, diantaranya yaitu tingkat pendapatan rumah tangga. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga atau masyarakat secara keseluruhan, maka akan tinggi pula tingkat konsumsi. Rumusan masalah di sini ialah bagaimana pengaruh pendapatan terhadap konsumsi nelayan bagan di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan. Populasi dalam penelitian ini adalah nelayan yang berjumlah 300 orang. Tetapi peneliti hanya menggunakan sampel yang menggunakan rumus Slovin, yaitu rumus Slovin adalah N sama dengan N per 1 per NE pangkat 2 dengan keterangan N kecil adalah ukuran sampel, N besar adalah ukuran populasi, 1 adalah konstanta, E adalah batas toleransi kesalahan. Berdasarkan rumus Slovenidis tersebut, maka dapat dihitung besarnya sampel dari jumlah populasi yang ada, yaitu M sama dengan 300 per 1 plus 300 dikali 0,10 pangkat 2. M sama dengan 300 per 1 plus 300 dikali 0,01. M sama dengan 300 per 1 plus 3. M sama dengan 300 per 4. N sama dengan 75. Jadi jumlah sampel yang dilakukan peneliti adalah 75 orang. Analisis regresi linier sederhana juga digunakan untuk melihat pengaruh pendapatan nelayan bagan terhadap konsumsi pangan dan non-pangan keluarga nelayan. Dengan persamaan regresi dapat ditulis sebagai Y sama dengan A plus BX dengan keterangan Y sama dengan konsumsi nelayan bagan, X sama dengan pendapatan nelayan bagan, A sama dengan konstanta, dan B sama dengan koefisien regresi. Berdasarkan hasil analisis dan rumus di atas, maka diperoleh persamaan regresi sederhana sebagai berikut. Y sama dengan 0,74 ditambah 0,586x1. Dalam persamaan regresi tersebut dapat diketahui makna sebagai 1. Nilai konstanta persamaan regresi adalah 0,704, yang berarti jika jumlah pendapatan nelayan sama dengan 0, maka jumlah konsumsi adalah tetap sebesar 0,704 atau sebesar Rp704.000. Yang kedua itu koefisien regresi untuk variabel pendapatan 0,586, yang berarti jika variabel pendapatan mengalami kenaikan sebesar 1 unit, maka konsumsinya meningkat sebesar 0,586. Berdasarkan hasil analisis regresi, diketahui jumlah pendapatan rata-rata pendapatan nelayan bagan di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan yang dijadikan responden penelitian adalah sebesar 8.213.331.000 per bulan. Fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara variabel pendapatan dengan variabel konsumsi.
di mana rumus konsumsi yang diperoleh yaitu C sama dengan 0,704 ditambah 0,586Y. Dari persamaan tersebut dapat diketahui jumlah pendapatan nelayan sama dengan 0. Maka konsumsi yang dilakukan keluarga nelayan adalah sebesar 0,704 atau 704.000 dan nilai 0,586 atau 58,6%. Artinya ada tambahan untuk konsumsi pada saat pendapatan bertambah dan sisanya sebesar 41,4% digunakan untuk tabungan. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan ditentukan oleh kecenderungan mengkonsumsi atau marginal propensity to consume. Ini merupakan perbandingan atau rasio antara tambahan dalam konsumsi dengan tambahan dalam pendapatan. Untuk golongan masyarakat berpendapat rendah, biasanya NPC-nya tinggi. Artinya, sebagian besar pendapatan hanya untuk konsumsi saja, tetapi sebagian diantaranya ada yang ditabung atau saving. Fungsi tabungan menunjukkan bahwa adanya hubungan antara tabungan dan pendapatan yang diperoleh nelayan. Pada saat pendapatan nelayan rendah, maka seluruh pendapatan digunakan untuk keperluan konsumsi. Tetapi jika pendapatan bertambah, maka nelayan akan menyisihkan pendapatannya untuk konsumsi dan ditabung. Kesimpulan dari penelitiannya adalah jumlah pendapatan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap konsumsi nelayan bagan di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan. Pengaruh tersebut bersifat positif, yang berarti bahwa semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi konsumsinya. Yang kedua, fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara variabel pendapatan dengan variabel konsumsi, di mana rumus konsumsi yang diperoleh adalah C sama dengan 0,704 ditambah 0,586Y. Saran saya terhadap hasil studi kasus dan analisis ini adalah dengan pengaruh pendapatan positif terhadap konsumsi nelayan, maka para nelayan dalam mengelola dan menggunakan pendapatan yang dimilikinya harus lebih bijaksana agar kesejahteraan hidupnya lebih meningkat dan mampu mengendalikan diri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan juga tabungan atau saving setidaknya bisa disisihkan dari pendapatan nelayan meskipun sedikit. Karena dengan adanya tabungan, pada saat kondisi cuaca yang buruk atau tidak baik, nelayan masih mempunyai tabungan dan biaya hidup untuk konsumsi sehari-hari. Itu saja penjelasan saya kali ini tentang studi kasus yang berjudul Pengaruh Pendapatan Terhadap Konsumsi Nelayan Bagan di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan saya, mohon maaf dan terima kasih. Bye-bye.